Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore. Masih sehat? Masih Masih sehat tidak Ibu Dewi? Masih sehat? Masih semangat? Masih semangat tidak? Ya, tepuk semangat dulu biar kita semakin semangat di sore hari ini ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. 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 Ya. Ya, terima kasih, semangat, tetap semangat. Ya. Di sore hari ini Ibu kita akan kembali berjumpa dengan tema kita di modul 4. Yang jelas di modul 4 langkah keempat sesi 1 menyangkut dengan jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah atau body mapping. Ya, sebelumnya saya bisa tanyakan kepada Ibu tidak, kira-kira yang Ibu ketahui di rumah pernah terjadi kekerasan tidak di dalam rumah, mungkin marah anak atau judi dan seterusnya. Ibu Dewi pernah alami itu tidak Ibu Dewi? Iya, kurang lebih seperti itu Bapak. Ketika kita marah, emosi, saya lost control, langsung marah dan Wah, itu emosi ya dia ini. Ya. Sama. Ibu pakai lost control. Ya, Ibu Siti pernah alami tidak? Pernah. Pernah. Kira-kira Ibu buat apa Ibu? Waktu itu sih sebenarnya walaupun saat ini orang tua saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saya sih. Tapi ya alhamdulillah saya juga sering melakukan kekerasan pada anak saya. Wah, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa semua bagian anak atau tubuh itu menjadi sasaran kekerasan. Tidak Pak, tidak Ya, seperti itu. tidak seperti itu. Paling Semoga kecil. kadang-kadang saja Pak, kalau lagi emosi banget, kan gampar. semoga tidak terjadi yang kita inginkan. Ya, Iya Pak. mari kita bisa lihat ini seperti ini ya, videonya ini. Oh, Ini itu gambar sebagai kambing atau gambar apa Pak? ini hanya ilustrasi Oh, sebagai gitu. body mapping Soalnya sebagai ada bentuk itunya. pengenalan kekerasan. Jadi bisa melakukan perjudian dan seterusnya. Kita bisa lihat, minta maaf ya ibu-ibu, saya lupa bahwa bicara ke-6. Jadi buku yang sudah saya bagikan bisa ibu lihat. Ini tentang contoh kekerasan. Ya, sebelumnya ibu-ibu saya bisa bentuk kelompok dulu, ibu-ibu diskusi sebentar menyangkut dengan jenis, kemudian bentuk kekerasan dan juga contoh. Sebentar bisa mewakili kelompok untuk menjabarkan di depan. Ya, saya beri waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit. Ya, bodoh ini. Ih, malas sih. Kami harus begitu deh, makanya kami harus kerja duit. Tidak apa-apa sini. Salah Nanti potong sini. Mana? Ya, lanjut Ibu. Tidak apa-apa, lanjut. Lanjut Ibu Dewi. Ya, Ya. Saya berikan waktu 5 menit. Saya berikan waktu 5 menit untuk diskusi. Contoh, ya, contoh, kemudian jenis, pelaku dan akibat kekerasan. ya. Ya, ya, Ibu Dewi mungkin sudah habis diskusinya, bisa jelaskan apa yang disebut sebagai perilaku dan akibat kekerasan dan juga contohnya. Ya. Mungkin contohnya ketika kita mencubit, pasti tubuh anak itu akan menjadi memar kecil, tapi cukup untuk menimbulkan rasa sakit kepada anak tersebut. Ya, Ibu Siti bisa jelaskan kekerasan dan juga beserta contohnya. Kalau untuk kekerasan seperti kayak dipukul itu menyebabkan luka memar Pak. Dan trauma kadang-kadang juga anak-anak takut, akhirnya dari hal-hal sering dipukul akhirnya anak-anak ini jadi takut gitu. Nanti ketika ke sekolah juga anak-anak akan takut kalau di apa? Bullying apa? Bullying, ya. Bullying atau apa istilahnya bahasa Inggris yang sekarang lagi ngetren gitu. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan juga Ibu Siti sudah menjelaskan, sudah menjelaskan hasil diskusinya. Ya, bisa lihat di sini bentuk dan contoh kekerasan. Kekerasan itu ada 4. Jadi secara fisik, secara psikis dan juga secara
seksual. Yang pertama jenis kekerasan, Ibu Ya. bisa lihat untuk perlakuan salah. Saya bacakan dulu. Itu segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara dan permanen, melukai, menimbulkan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Ya, saya ambil contoh kekerasan. Yang pertama, kekerasan secara fisik. Misalkan memukul atau mencubit atau menampar. Ketika anak-anak kita salah, maka tentu kadangkala ibu-ibu itu melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak, cubit, tampar, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat anak-anak menjadi takut dan trauma. Kemudian contoh lain, misalkan menendang anak-anak. Ketika dia salah, langsung kita melakukan tindakan represif, jadi langsung tendang anak-anak. Nah, itu sangat dilarang keras. Ini menjadi bagian dari kekerasan terhadap anak. Kemudian mengguncang-guncangkan badan, misalkan kita mau suruh anak-anak saja, itu harus kita pakai guncang dulu. Nah, ini tidak boleh dan dilarang keras. Pegang bahunya lalu kita goyang-goyang. Nah, ini dilarang keras. Iya, itu pasti sering melakukan di rumah. Sering kan? Karena refleks jadi emosi. Jangan terbawa dengan emosi. Anak itu menjadi anugerah yang harus kita jaga. Kemudian yang berikut, memasukkan cabai ke dalam mulut anak-anak. Kalau misalkan dia menangis, mama panggil datang, terus kasih uang, beri uang, biar dia diam. Jangan kita ambil terus, kemudian masukkan dalam mulut. Ini kekerasan, ini kekerasannya secara fisik. Ya toh, ibu pernah tidak? Pernah lakukan itu tidak? Alhamdulillah ibu Siti, terima kasih kalau tidak pernah melakukan itu. Kemudian pakai air keras loh, Pak. wah, nah ini bentuk kekerasan. Kalau misalkan ada yang lihat, lalu kemudian melaporkan ibu Siti ke pihak kepolisian, maka berbahaya. Itu bisa proses secara hukum, ibu. Ya, itu contoh kekerasan secara fisik. Kemudian yang berikut, contoh kekerasan secara psikis. Mungkin ibu Siti atau ibu Dewi pernah dengar tidak? Belum pernah, Pak. Oh ya, contoh psikis. Ya. Bully. Ya, oke. Saya akan jelaskan contoh kekerasan secara psikis. Yang pertama, misalkan memelototi anak. Ketika anak buat salah atau anaknya sedikit ngambek, maka ya cara lihat, coba Ibu Dewi coba. Lihat dulu. Lihat misalkan. Nah, ini juga bentuk kekerasan karena mengganggu jiwa anak, mengganggu psikologi anak. Nah, ini Saya baru tahu, padahal kita pikir untuk Iya. menakut-nakuti anak saja. bukan. Kalau misalkan hanya sebatas teguran tidak apa-apa, tapi kalau sampai marah-marah, nah ini persoalan besar itu. Ya, kemudian yang berikut mengatakan anak itu bodoh, goblok. Nah, ini salah. Pernah tidak ibu? Anak-anak kita yang melahirkan, tetapi kadang-kala kita panggil, hei binatang, babi ini, anjing ini. Anak-anak kita yang melahirkan itu, tapi kita sendiri yang memanggil anak itu jadi binatang. Berarti kita juga binatang dong, begitu. Jadi saya harap kepada ibu peserta tidak kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikut, membanding-bandingkan anak. Anak A atau anaknya Ibu Siti karena tidak juara di dalam kelas, ibu membandingkan dengan orang lain atau kakaknya. Nah, ini salah. Kalau anak adiknya itu kalau tidak pintar, maka jangan bandingkan dengan kakaknya. Ini akan mengganggu psikologi anak. Kemudian tidak menegur anak. Nah, kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan fatal, maka perlu orang tua menegurnya dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang secara etisnya bagus, sehingga tidak dianggap itu menjadi kekerasan pada anak. Kemudian yang berikut contoh kekerasan, yaitu contoh kekerasan secara seksual. Ibu, siapa yang tahu Ibu Dewi? Mungkin kekerasan secara seksual kira-kira pernah mengalami tidak dalam lingkungan sekitar? Pernah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Untuk saya pribadi tidak pernah, Pak. Tapi biasa melihat di TV berita-berita seperti itu sering. Sering ya. Ibu Dewi? Ibu Siti?
anak-anak yang Tidak pernah Pak. Oke. Di lingkungan sekitar kami tidak pernah. Ya, saya akan menjelaskan, bisa kita lihat bersama contoh kekerasan secara seksual. Katakanlah pantat dicolek. Waduh. Nah ini, kalau misalkan anaknya lagi jalan, terus kita lihat, kita merasa, wah, ada sedikit wahnya. Jadi kita colek. Nah ini bagian dari kekerasan seksual. Kemudian, parmesia ibu-ibu, permisi. Ya boleh silakan, Alat silakan, kelaminnya diraba-raba. Permisi, ini secara seksual. Permisi, iya, ini memang fakta. Jadi saya harap ibu-ibu, kalau marah boleh marah, tetapi jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak etis. Meraba-raba anak-anak yang seharusnya dilindungi, tetapi kita pegang-pegangan dan seterusnya. Bisa toh ibu-ibu? Bisa. Kemudian permisi, remas-remas badannya dan seterusnya. Terus kita dipaksakan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Padahal anak-anak di bawah umur loh. Nah ini bentuk kekerasan seksual. Nah ini tidak boleh kita lakukan itu. Untuk itu atau mungkin kita melakukan istilahnya trafficking misalkan. Kita jual anak-anak kita untuk mencari keuntungan, membayar hutang yang sementara kita pikul. Nah ini bentuk kekerasan yang kemudian harus kita hindari itu. Untuk itu saya harap kepada para ibu-ibu atau peserta yang hadir pada sore hari ini, mari kita sama-sama kita menjaga anak-anak kita memberikan nilai-nilai rohani, nilai keagamaan, tanamkan nilai keagamaan pada diri mereka sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi pada anak-anak, baik itu di lingkungan kita, di keluarga kita atau sosial secara keseluruhan. Saya pikir di sore hari ini hanya sedikit yang kita gambarkan tadi bisa kita terapkan di rumah kita masing-masing. Insya Allah di bulan depan masih ada waktu, kita akan bertemu di hari Selasa tanggal 15 tepatnya di rumah Ibu Dewi. Bisa toh? Bisa. Tidak? Ya, Bisa. terima kasih atas kebersamaannya, kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.